Wong nek wong sakit iku kok kadang-kadang dari utamanya itu pikiran, itu pikiran. Jadi pola makan, pola pikir, pola hidup ini pemicu ke penyakit. Makanya kalau orang yang bersyukur, rileks, ya kan, jangan suudon, itu hidup paling enak. Jadi jangan punya persangkaan jelek aja, karena Allah itu akan mengiyakan pada persangkaan kita. Kalau persangkaan kita itu jelek, ya jadi jelek benar. Persangkaan kita baik, jadi baik. Jadi Allah tuh mengiyakan. Kalau kan ini ada cerita juga, ya nggak semua orang ya, enggak ya. Jadi dari pengantin baru, itu istrinya udah was-was terus. Jadi wah jangan-jangan suami saya wayo, gitu kan? Ya itu suatu doa itu, bener wayo bener. Sampai istrinya sampai 3, ya kan? Karena was-was yang pertama itu, istri pertama itu was-was terus. Jangan-jangan istri saya wayo, suami saya wayo, gitu kan? Bener, wayo bener, sampai 3. Malah kadang-kadang ditanyain lagi, adik kan seneng poli. Memang seneng poli dia, main poli itu seneng dia kan? Iya seneng, saya seneng poli. Nah ya pas itu nih, suami poligami itu pas. Gua malah gomeli itu. Tapi ya melang-melang. Bagus, memang ada yang kayak gitu. Jadi jangan suudon, jangan persangkaan jelek. Kalau persangkaannya baik, pasti baik. Don sama. Wayo, ya pasti ya enggak. Soalnya umpama orang wayo itu enggak. Tapi daripada selingkuh lebih baik wayo. Kalau selingkuh itu menghabiskan duit dan dosa. Tapi kalau wayo, ya. Kan yang tak bilang tadi. Kalau wayo, punya anak kan, bawa rezeki. Makanya kerjanya cuma kayak gitu, tapi bisa punya mobil, punya rumah semua. Nah itu kan rezeki Allah yang memberi, karena enggak suudon. Jadi husnudon bilang ya kalau pengen pijeti mas, pengen pijeti aja seru-seru, pijeti bojone alon-alon bae. biasanya ini loh Mbak, dari pijeti bojone itu njaluk biasanya. Ya enggak boleh, dosa. Kalau tinggal kabur dosa. Perempuan tuh harus taat kok. Modalnya perempuan tuh harus taat. Yang penting perintahnya tidak maksiat, ya kan? Tidak sampai mikir. Enggak boleh gitu. Nah, anak cuma 1 kan? Iya. Anak cuma 1. Ya iya anak 1. Alah. Aduh. Irit anak 1 tuh jangan dimanja. Anak kalau dimanja nanti diinjak. Kalau orang keluarga enggak ada yang bahaya. Jadi nama orang tua tuh bawa anak yang 1 tadi. Soalnya kadang-kadang orang punya anak 1 dengan 10 itu lebih baik yang punya anak 10. Kalau punya anak 1 nakal semua. Kalau anak 10 nakal 1 masih 9 yang baik, yang nggak nakal, ya kan? Makanya bagusan yang punya anak 10. Anak 10 tuh kalau nakal 1 masih 9 yang nggak nakal. Kalau anak 1 nakal semua anaknya, repot itu, geblek. Makanya saya kalau punya anak, orang-orang punya anak dimanja itu paling saya tak omelin, walaupun bukan saudara. Anak itu jangan dimanja. Itu ponakan dari istri saya, anaknya dimanja. Udah SMP itu loh, masih disuapin. Kalau tak omelin, anak situ masih disuapin. Udah ikat di kamar mandi sono. Malu-maluin.
Harusnya itu udah perawan, itu udah seneng laki-laki kok masih disuapin. Emang bener. Malu dia sama sekarang kalau melihat saya itu waduh kafur dia. Lah orang udah SMP loh. Kecuali baru TK kecil, TK B aja udah suruh makan sendiri. Nah, anak itu jangan terlalu dimanja. Karena apa? Anak 5, ya kan? Anak 5 itu nggak bisa ngurusin orang tua yang satu. Padahal orang tua 1 atau 2 itu bisa ngurusin anak 5. Tapi anak 5 nggak bisa ngurusin orang tua 1. Yang masih hidup 1 mau itu nggak bisa ngurusin dia. Ngurusin masing-masing. Bahkan kemarin itu juga ada ya, emaknya itu udah janda. Waktu ceritanya itu waktu masih punya ya, anaknya itu ya baik semua. Tapi setelah orang tuanya itu nggak kerja, udah tua, anaknya itu nggak mau ngurusin orang tua. Anak 3 loh, sampai tak suruh bawa sini. Nah sini bu anaknya. Jadi emaknya tuh nangis tiap hari, mandi tangis, mengeluarkan air mata terus. Karena itu anaknya nggak bisa ngurusin orang tua. Padahal anak 3 loh. Karena itu ya karena dimanja tadi. Jadi minta apa dikasih. Bahkan maknya aja sampai nggak makan. Karena buat anaknya, sayang anak. Tapi anaknya nggak ngerti sama orang tua. Apa nggak ngenes dari orang tua seperti itu. Anak 3-3-nya nggak ada yang ngerti sama orang tua. Suruh nganterin berobat sini aja loh, nggak mau. Itu orang daerah Bekasi, daerah Babelan. Pernah kesini, jadi nganter tangganya. Kalau berdaya nih, apa nggak ngenes orang tua kalau kayak gitu. Makanya saya bilang, anak 5 nggak bisa ngurusin orang tua 1. Tapi orang tua 1 itu bisa ngurusin orang 5 itu urusan semua, dulu semua. Makanya kalau anak jangan terlalu dimanja. Gebuk ya gebuk bener kalau saya gitu. Kalau kecilnya dimanja, gedenya ngelunjak anak. Kadang-kadang pikiran tuh bikin pusing loh Mbak. Ya dari si pusing Pak. Ya pikiran kok santai aja, relax. Nah paman bojone oleh bengi wis ora usah terlalu dipikirkan. Jadi pikir tapi nggak usah terlalu. Engko nyandi rasa. Jangan malah mikirin celeweng rasa. Pikirannya kan nyampe rumah jam 2. Saya harus Nungguin. kalau aku dibikin takutnya kesiangan tak telat. Ya gitu pikirannya. Serasa terlalu pikir. Jadi kadang kalau dia pulang jam 2, saya mau tidur lagi udah nggak bisa. Takut mau tidur lagi takut berapa sih. Jadi gini Mbak, kalau mau tidur tuh sudah tak praktekin dari dulu. Dari saya masih kecil sering nonton wayang, ya kan? Waktu mau nonton wayang, itu saya tidur dulu, 1 jam benar bangun, 1 jam itu bangun. Karena kalau nggak bangun nanti ditinggal sama temennya, nonton wayang jauh kan, sampai sekarang tuh Mama, saya jam 4 gitu kan. Sekarang jam 4 kan belum adzan kan? Jam 4 saya tidur lagi. Nanti sebelum adzan saya harus bangun. Ya bangun benar. Sebelum adzan jam 4 itu berani tidur karena jam 4. Tapi nggak pernah tidur apa kesiangan tuh nggak pernah. Ya pernah. Dulu tapi nggak. Waktu belum mikirin sholat dulu pernah. Ya kan? Kalau sekarang udah mikirin sholat itu waktu adzan ya
bangun gitu. Walaupun jam 4 baru tidur. Tengkurap Pak. Jadi kalau anu tuh di apa ya? Di setting lah. Nanti bangun benar. Jadi biar sehat Pak. Terus saya sekarang kadang malah pakai alarm kan. Ya bisa sih kalau bangun nggak pakai alarm, cuman ya udah biar pasti. Nah kalau saya Mas, kalau pakai alarm gitu malah cuman bangun tak mati doang, nggak bangun. Ya kadang ya kalau nanti bangun begitu. Makanya kalau di setting dengan pikiran, wah ini ntar saya harus bangun jam sekian, pasti bangun. Kalau mau tidur Pak, dari sore bangun, apa tidur, terus saya ntar jam 3 malam harus bangun. Itu misalnya bangun, pasti bangun. Kalau diangan-angan dari sore loh, dari sebelum tidur itu. Nah nanti kalau lama tidur lagi, ntar jam 4, saya setengah 5 harus bangun. Setengah jam itu cukup tidur. Karena sore udah tidur. Jadi setengah jam pikirannya kan sekarang kalau subuh kan jam 5 kurang 4. Iya. Nah itu setengah 5 bangun benar. Jarang. Yang penting jangan dengerin radio apa. Nah kalau dengerin radio kadang-kadang ketipu radio itu. Jadi akan nggak benar, akan nggak benar. Saya nggak bisa pernah tidur full sekarang kalau saya. Soalnya kan tensi ini jenengan sudah Mbak. Tensi rendah memang gitu. Kalau sebelum tensi itu stabil, memang begitu Mbak. Pikiran was-was, terus apa namanya, sering pusing, tidur nggak pules, itu memang udah dari dulu. Saya udah pernah ngalami dulu Mbak. Kadang-kadang mata ngantuk, tapi kalau geletak nggak bisa merem. Itulah tensi rendah. Maka tadi tak bilang tensi rendah itu rendah, itu harus dinaikkan. Obat tensi rendah gampang kok, murah kok. Iya, tapi dianya nggak mau beliin yang obat. Tapi waktu itu udah tensi Stabil. udah stabil tuh waktu itu. Ya stabilan pas lagi banyak daging sapi. Obatnya apa? Obatnya Mbak? Kalau dibeli. Daging. Wah, tak ada duit. Obat tensi rendah cukup madu 1 sendok, telur 1 sama susu saset sak saset. Berapa sih harganya? Daging kami malah tambah puyeng. Kopi buat obatnya. Kopi wet. Oh, rasa turu. Ngombe kopi pokoknya rasa turu. Neng aku, ngombe kopi rasa turu ning bar ngombe pules. Nah aku ngombe kopi ki rasa turu aku. Tapi nek bar ngombe pules. Karena hidupku nggak tak pikirin terlalu bentoyo, tak bikin santai. Tapi saya itu posisinya udah tenang banget. Lah mikirnya apa? Negara wis ana sing mikir. Coba Bukan itu. arep mikir negara. Depan rumah aku itu punya anak kecil, kalau nangis sudah kayak petir gitu, tembus ke telinga. Ya malah bagus lah. Baik pikir ke, aja pikiran sangkaan yang nggak bagus. Kalau suruh beli handset nggak dibeliin. Lah handset piro sih regane? Tahu itu kok. Lah gelem handset kok pesen karo aku ini tak gawake aku handset ning omah enak loro kae. Orang nganggo. Handset juga nggak dipakai. Wis nek rene nek ngomong tak gawake, Mbak. Kae handset orang kanggo kae. Nang omah. Lumayan ada pirang-pirang. Makan malah ditempelin di telinga juga. Ya? Lah handset kok ning endi? Enggak, maksudnya kalau ada orang nangis masih tembus ke telinga gitu. Lah mau mepet omah. Dari depan persis selisih jalan. Nah kalau tanjalan kok yo mbok wis bene lho, rasa dipikir. Ngono ki nggon pikiran, Mbak. Nek pikiran anu wis diabaikan enggak masalah. Jadi kurang mengabaikan pikiran. Kurang semeleh. Kurane bayi nangis keletan dalan kok iso marake rasa turu.
Padahal ini asam lambungnya wis bagus tuh. Itu gimana Pak? Ada asam lambungnya udah enggak jarang naik. Jarang kan sebenarnya. Ini cuma dari pikiran tok. Pikirannya udah rileks lah Pak. Dari pikiranmu rileks lama. Coba kau miring Pak, turun miring. Miring ke mana? Miring kono rono, Mat rono. Nah, tak pijit-pijit kaki. Ben mari. Nonton rame memang berarti esok aja. Yang pun ini. Oke. Ini juga. Ya biarnya. Yang bagus terusan. Ya, Biasanya orang di atas. kita bulan ini untuk konton. Mas Faris, masak apa ini? Bojomu nanti kok masak dhewe. Oh lagi yang pasar. Senang bojone. Sing lanang masak dhewe. Balik, Pak. Oh pulang kampung. Oh, ini kampung endi? Kampung Melayu. Rada maju sini, Pak. Lah nek kowe pinter masak wis enak nih. Aku gur kali melu mangan. Memang bagian perempuan tuh capeknya double Mbak. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan memang. Dari Dayon kalau perempuan tuh bangun duluan, tidurnya belakangan. Suami udah tidur, ya kan? Istri belum tidur, masih ngurusin pakaian, ngurusin anak, ya kan? Ntar istri udah bangun, suami masih tidur, ya kan? Kerjaan perempuan kelihatan Iya. Pak. Nggak ada. Belum nyapu, ngepel, gosok, nyuci, masak, ya kan? Ya, kalau laki-laki kan kerjanya cuma satu, kerja. Nah, udah kerja kantor apa namanya? Ya udah satu. Di kantor kadang-kadang ya bisa lirak diri memang betul, tapi jangan dipikirkan itu lirak diri ini. Tapi kalau diniati cari apa ya? Maisa, cari ganjaran yaitu perempuan tuh memang banyak apa ya pahalanya kalau iman. Kalau orang iman makanya Allah sudah perintah. Jadi perintah pada istri, pada perempuan, teman. Ya pada istri maksudnya pada perempuan. Perempuan itu cukup taat pada suami, ya kan? Sholatnya wajib ditertibkan, puasa wajib ditertibkan, ya kan? Asal tertib, tapi iman itu harus iman. Itu udah masuk surga, nggak usah sholat sunnah, nggak usah puasa sunnah, ya kan? Itu udah surga, dijamin oleh Allah. Allah yang jamin, ada ayatnya. Tapi kalau laki-laki nggak bisa kayak gitu. Harus ada sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Itu kalau suami atau laki-laki. Karena perempuan tuh udah dibebani pekerjaan yang paling banyak. Paling banyak nggak menghasilkan duit. Duduk Mbak. Nah, duduk sama aja Mbak. Balik Mbak. Balik kemana? Duduk sama. Oh, ini tidak keras dulu Mbak. Anu kan Mas, ini dipijat-pijat pelan-pelan Mas. Nah, mau capekmu, aku tak marahin pijat caranya. Enak. Kalau mau mijitin. Iki bagian kene yang sering pegel. Dadi engko kok usap-usap ngene wis enak. Pokoknya sing usap-usap bojone paling enak.
Senengan bebek. Lah nek bojone seneng ya sapa sing anu ya. Ya kowe sing seneng juga. Ya gantian oh. Gantian. Gantian sih. Kalau sekarang aku kalau suruh mijit itu nggak mau orang dianya Terus egois. gantian nek lo. Kalau suruh mijitin saya langsung kabur ke kamar mandi bilangnya mau kencing. Ya, lah itu curang iki. Rape. Curang-curangan rape. Dalam keluarga itu curang-curangan. Saling pengertian lah. Saya juga minyak semangat. Pusingnya ben hilang. Nah, nek Reni yo masih pijet juga. Sekali-sekali jadi biar enak, biar ngerti oh pijetannya padi kayak gini. Orang pijet kok. So, nah. Jadi gue bisa mijeti bojone nek kesel. Badanmu panas kok. Memang udah lama, tapi aku nggak mau sama suami. Badannya panas. Turunnya harus dipasangin terus. Masuk angin. Orang dianya itu nggak kayak di TikTok itu Pak. Kalau kayak di TikTok kalau suami dalam kerja terus nanti istrinya tidur lagi dipukul sama dia enggak. Dan lagi ya megah. Buat Salahmu dhewe turun ning ngarep TV ngono aku. Lah aku ra sudi bopong iki nek ya ada kemauan. Kalau ada mau saya bopong kalau enggak. Ya itu yang di situ itu yang juga curang juga. Aja terlalu kelukan aku ngono. alat ajar, Bang. Hujan, Mbak. Tapi anu nanti tak omongnya dadi nek turun ning ngarep TV tak seneni. Malah langsung tak seneni, tak buka nek orang tak siram banyu. Jur. Tai. Kok disiram? Lah kowe salah. Pipinya jadi kancani itu. Ngancani itu ya aku sing kancani aja pipi ya. Siram. Siram banyu segayung. Ini mana nesu kalau disiram. Soalnya salah. Turun nampak dengar TV ya. Dengar TV ya diturun. TV nonton tuh. Iya, TV ini nonton dulu. Dia nonton kalau nemenin saya tidur di luar itu depan TV itu kalau kasurnya diberakin kucing itu baru kedapat. Kamu ngengok kucing? Iya, pernah itu berak di kasur saya dimarahin habis-habisan itu. Lah nek, nah aku kucing neng omah ki ora itu, anti ya. Lah orang kucingnya yang berak kok saya yang diomelin. Nah aku kucingnya anti neng omah. Soalnya aku pernah zaman tahun piro ya? Zaman tahun 86 apa 87 ya? Wes sekitar 86 87 ya. Omah ngontrak sak kamar, ya kan? Bantalmu siji, tidure karpet, kadang-kadang kardus, dari waktu aku dagang ning Ramangun ngontrak sekamar, rame-rame tapi, karena guru limo enek wong limo, kami limo enek. Bantalku siji, di isinya kucing. Wes kuwi, kucingnya langsung tak buang yang pasar. Tak bungkus buang yang pasar. Ah wis ra. Pokoke nek kucing mlebu semprot ban. Jadi kucing iki dine karo ban. Semprot wis mesti kabur. Nek gebuk kae balik neh. Jadi kucing iki semprot air kuwi terus teko semprot. Rong dina kapok. Lah wong kucing berak ngono iki lho. Pamane nek kucing berak ning kene. Tak koki banyu sebotol ning kene gletahe. Ora bakalan paning berak ning kono neh. Lah kan aku nandur daun lidah buaya Mas. Jadi kan dirakin kucing tuh. Wes, dilake tak buang. Terus tak koki botol 5. Sampai spray ini wis 2 tahun rawani ngisi. Lah wong aran, Pak Dik kok punya syarat apa ini gitu.
Ya itulah ilham gitu. Jadi itu untuk nakut-nakutin kucing biar nggak berak di situ. Memang nggak berani mas, nggak berani berak di situ, nggak berani. Dikira syarat apa gitu kan? Padahal buat nakut-nakutin kucing supaya nggak berak di situ. Tapi sekarang kucingnya kalau diomelin saya udah ngerti dia nyurang-nyurang itu ngeliatinnya. Tetap ya kalau kucing itu kalau saya mah nggak suka. Kencingnya juga najis sih. Kalau kencing kan kemana-mana. Dia sih kalau kencing sih di WC pinter. Nggak mungkin lah. Iya bener pak. Kucing mah. Kencingnya di WC. Kucing itu kan kalau saya walaupun sebagus-bagus apa ya, mending nggak melihara kucing. Dijual nggak boleh, ya kan? Dijual nggak boleh, haram duitnya. Kok ini? Coba ke atas sih mbak, ke atas dulu. Iya Pak Tumin sakit banget. Ya. Aduh. Ke atas sih, ke atas. Kini sering digerak nih yang munggah ini bisa artritis mbak. Sering dingeneke ya. Iki sing kanan sing sakit. Sing kaki sing kanan. Orang-orang biasa di kampung pemerantah di sini ikut selama ini di Bekasi kurang gerak ya kayak gini kecapean sedikit lah. Kamu ya kok bergerak. Waktu di kampung kan kemerantah cari duit dagang. Nah ini dagang ya oleh kan? Mana oleh dagang mas? Orang belum nih. Takut kalau Ya. kalau yang pas punya utang kalau ditagih takutnya dibawain golok. Anu dagangnya dagang soto no. Dagang soto apa soto kan? Di kampung kan dagang ini sayuran mentah maksudnya bumbu-bumbu gitu. Berarti kalau di sini mau kayak gitu takutnya kalau orangnya pada ngutang dilagi golok katanya. Ya orang. Ya memang kalau dagang sayur dagang mentah itu kebanyakan orang utang. Banyak ngutang. Tapi kan Nah. maksud saya kan adanya kan beda. Memang betul mas. Saya tuh dulu pernah sampai habis itu. Jadi utangnya itu dulu nggak banyak sih, cuma 40.000. Waktu itu zaman tahun 88. Tahun 88 orangnya ngontrak, saya dimasukin kamar tuh. Saya udah ditunggu di kamar itu 4 orang. Mau lebaran lagi. Tapi tak tantang. Kalau tak liatin belum hilang, jangan macem-macem sama orang Jawa. Ngeper semua. Mau tak habisin, 4 orang itu mau tak habisin di kamar. Kalau sampai nyenggol saya masih habis. Udah tak ancer gitu. Ya, kemaluannya habis tak habisin. Waktu itu saya masih garang-garangnya. Jadi utang itu tak tagih itu dia marah malah ya itu anak-anak muda itu disuruh nunggu saya gini. Saya cerita dulu. Kalau mau bertindak saya cerita dulu. Nanti yang benar saya apa yang punya utang. Saya cerita terus tak tantang. Ngepet dia. Terus minta maaf dia keluar. Tak sumai. Kamu nggak bakalan awet di sini tak gitu. Besoknya langsung kabur. Yang ngontrak itu, yang ngontrak juga ngutang juga, kabur nggak masalah. Ini 40.000 seperti. Tapi 40.000 zaman segitu mah masih berharga. Sampai sekarang juga masih 4.000, 400.000 waktu itu. Ngutang terus kok, ngutang terus. Jadi dia tuh utang. Iya ngambil gitu terus. Yang udah banyak nggak mau nyaru kamu. Nggak mau nyatang. Yang bikin saya kesel tuh gini. Jadi saya mau pulang sekarang gitu, Pak Mas. Kan Mas, ditunda dulu, tungguin 2 hari. Udah tak tungguin 2 hari,
besok tungguin, besok nggak ada juga. Nah saya marah, udah 3 kali dibohongin. Karena marah ya udah, tinggal kabur tapi nggak masalah. Dia ngontrak setahun, baru 3 bulan di situ. 4 bulan, baru 4 bulan. Tapi dia udah kabur. Yang punya rumah itu, juga itu nggak punya malu gini. Tapi apa? Ini udah bayar sekian, tapi kabur tuh. Bawa barang bawa semua, nggak pamit. Tapi saya nguntung. Ayo kan, saya nguntung sih di rumah. Belum jatahin tak. Jatahnya belum habis lah. Dia ketakutan semua. Tak ancam. Gua tak geduk bumi kok. Aku zaman semua kan urung ngaji, jadi bisa kejawen gitu ya. Geduk bumi ping duk wes. Aku ora peduli ya tanah pas. Ngabisin tak habisin. Yang penting ngabisin jangan pakai tangan saya. Dalam hati saya. Waktu itu saya masih galak-galaknya. Badan saya kecil mas. Saya dulu juga jalan sayur mas. Dagang sayur keliling. 13 tahun saya dagang sayur. Tapi sambil pijet ini juga. Kalau ada orang sakit, saya suruh pijet, tak pijet. Saya dari bujang, dari kecil saya sering pijet orang. Saya keliling saya di Ramangun di Sendiri. Kincir, Kincir mana? Kincir belakang terminal Ramangun gitu. Wah, aku ora ngomong. Aku kelilingku guru daerah. Aku manggon ning Pasar Rejo kono kok. Bukan daerah terminal ya? Enggak yang daerah Ramangun. Ramangun ini Sunan Giri aja. Sunan Giri terus apa ini Balai Pustaka. Kalau sejak belok kalau dicuke wes muka. Muka. Terus yang dicuke wes ini aku nih dulu. Berarti yang fotokopi Jalan Waru ya sudah juga. Oh Jalan Waru ngerti aku. Jalan Waru. Ya kan banyak fotokopi bosku fotokopian. Nek aku rono ini paling ya terus saya gedung. Penuh aku juga penuh iki sing terus omah wis bur-bur kabeh. Aku dipanggil rono yang daerah Balai Pustaka yang Jelita ngono. Wah, iki keliling aku dhisik. Wong wis do nyambi gising-gising sore kabeh. Wis ganti wong anyar kabeh. Coba gerak-gerak sih, Pak. Gerak nasi, diputer-puter. Coba tinggal aja, Pak. Ini, Mbak. Ini balik tunggake ini Mbak, tunggake rono. Tunggake terus. Coba ya, tinggal ya terus. Menak, kok lak menak. Digerakke sik, dilontorke sik. Ya, arah dilontorke sik kan sakit. Jantung Bisa artritis ini, bisa tulangnya ini apa ya? Kaku malah, gon sendiri kaku. Sering stretching loh Mbak? Stretching ini gitu, ini gitu, pas Mbak. Ini menak loh, jarang sakit. Coba kalau yang beri saya. Sampai. Udah mendingan kan? Enggak sakit banget kan Mbak? Sakit banget enggak? Coba. Apa isi itu BS Mbak? Enggak. Kopi restoran mobil kan? Kopi 100% rajin. kopi wet ngomong. Jangan. Itu yang tulang rusak. Saya belum bisa itu
ninggalin kopi itu. Ini cerita mbak, cerita betul, bukan kok saya ngada-ngada enggak. Istri saya juga gitu. Tadinya kopi terus, kopi saset itu kan, kopi saset, tak bilangin, Bu, kalau ibu masih minum kopi saset, tulang ibu makin meropos, tak bilangin itu kan. Karena apa? Itu kan kita nggak tahu apa bahannya, tinggal minum enak kan. Kalau terus-terusan yang tulang yang keropos tulang, betul. Tulang itu sering sakit pundaknya, tengkoknya, punggung belikat itu sering pegel, dengkulnya. Nah, sambil kalau nyuruh pijetin tak pijetin, tapi sambil tak bilang kalau stop kopi saset saya mau ngobatin, kalau enggak saya enggak mau. Stop, sehat sampai sekarang, sehat. Saya mau berhenti ngopi, yang penting yang bakal lihat tiap hari. Jangan, kalau kopi saset pokoknya jangan lah, nggak bagus. Kalau sekali-sekali, setahun sekali minum nggak apa-apa. Mau tiap hari, wah bisa habis. bener ini, makanya ini kok aneh apa tulangnya itu kok lain gitu loh, tulangnya lain dari kopi saset itu. Jangan mie mah, mie instan itu nggak bagus, makanan bukan mie aja, makan mie yang instan itu nggak bagus. Kalau dulu kan kopi ginseng. Kalau sering-sering ginseng CNI itu Namanya CNI. itu masih agak mendingan. CNI itu dulu Sekarang masih udah nggak ada mendingan. ya Pak kopi ginseng. Kopi ginseng sekarang Ada cuma jarang. abal-abal, kebanyakan abal-abal sekarang itu. Cuma cari apa ya? Ya boleh lah, tapi jangan terus-terusan. Ya seminggu sekali, sebulan sekali lah. Sebulan sekali nggak apa-apa. Sebulan terus Ini soal sore. jangan. Nah itu lambung enggak masih bagus malah masih. Orang kemarin malah dibeliin dari sama dia. Jangan. Kan kemarin udah tak bilang nggak bagus. Kalau terus-terusan nggak bagus. Sekali-sekali boleh, kali-kali aja. Nah dikasih tahu sama anak saya, Mama cari di YouTube itu asal usul kopi luwak itu dari mana? Kata anak saya dari kotoran gitu. Ya sih enggak lah ya. Kalau dari kotoran nggak mungkin. Cuma pokoknya kalau kita ya janganlah yang instan itu ya boleh, tapi jangan terus-terusan gitu loh. Sekali-sekali boleh. Memang ya harus tahu rasanya kayak apa gitu. Tapi jangan terus-terusan. Cuma campuran-campuran apa kan nggak tahu. Campurannya apa kita nggak tahu.